Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah mistik yang dirahmati Allah, pernahkah kalian mendengar bahwa pada malam satu suro, batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi tipis, dan bagi siapapun yang membawa dosa besar, maka alam akan membalasnya dengan cara yang mengerikan. Inilah kisah tentang seorang perempuan yang mencoba lari dari perzinaan, namun justru masuk ke desa yang tak tercatat di peta. Sebuah desa haid yang dipenuhi kain kafan dan makhluk tak berwajah. Sebuah malam yang tak akan pernah dia lupakan. Inilah Tersesat di Malam Satu Suro, perempuan dalam kain kafan. Simak baik-baik, karena mungkin kisah ini bisa terjadi pada siapa saja yang tak sempat bertobat. Namanya Rinda, usia 28 tahun, cantik, penuh pesona. Ia dikenal sebagai wanita yang bekerja di salon kecantikan mewah di Surabaya, namun di balik rias wajahnya yang sempurna, tersembunyi luka dan dosa yang terus menumpuk. Sudah 3 tahun ia menjadi wanita simpanan seorang pria kaya yang sudah beristri. Setiap bulan ia diberi uang, apartemen, dan perhiasan. Tapi pada malam satu suro itu, sebuah peristiwa membuat hidupnya berubah. Ia melihat sendiri istri dari pria itu menyiram air kembang 7 rupa ke depan pintu apartemen sambil membaca sesuatu yang asing. Dan sejak malam itu, setiap kali bercermin, bayangan dirinya tampak mengenakan kain kafan. Ketakutan mencekam Rinda. Ia pun memutuskan lari dari kota, mengambil mobil dan menyetir tanpa arah. Hingga malam semakin larut, hujan turun deras, dan jam digital di dashboard mobilnya menunjukkan pukul 0 tepat. Masuknya malam satu suro. Hujan semakin deras. Rinda yang panik membelokkan mobil ke sebuah jalan sempit yang penuh kabut. Tak ada sinyal ponsel, tak ada lampu jalan, hanya pohon-pohon besar yang seperti berbisik di antara kabut. Ia melihat sebuah gapura tua dari kayu, bertuliskan aksara Jawa kuno. Di bawahnya, sebuah plakat logam berkarat, Desa Watu Peteng. Tak ada catatan desa itu dalam Google Maps. Tapi ia sudah kelelahan. Ia pun masuk, berharap bertemu penduduk. Anehnya, desa itu terlihat sangat hidup. Lampu minyak menyala, orang-orang berpakaian adat, suasana seperti zaman tahun 1800-an. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduk Rinda berdiri. Semua perempuan memakai kain kafan di atas baju adat mereka. Seorang wanita tua menyambutnya, mempersilahkannya menginap di rumah kayu. Tapi suara perempuan tua itu dingin, matanya kosong, dan saat tersenyum, giginya hitam semua. Di dalam kamar Rinda menggigil. Ia ingin pergi, tapi saat membuka jendela, ia melihat halaman rumah sudah penuh wanita-wanita berkafan, duduk bersila sambil menunduk. Mereka semua melantunkan dizik, tapi tanpa suara. Mereka tidak bicara, tidak bergerak, hingga tiba-tiba satu persatu membuka wajah mereka, dan tak punya wajah sama sekali. Rinda menjerit. Ia mencoba keluar dari rumah, berlari ke tengah desa, tapi setiap rumah yang dilewati berisi keranda mayat. Di tengga alun-alun desa, ada tumpukan kain kafan yang dibakar. Namun asapnya turun, bukan naik, dan dari dalam asap muncul wanita setengah hancur, mengenakan kain kafan sobek, menatap Rinda sambil berkata, "Dosa tak bisa kau kubur dengan pelarian. Tubuhmu belum mati, tapi arwahmu sudah kami jemput." Rinda akhirnya sadar bahwa ia masuk ke alam jin atau roh penasaran, sebuah desa tempat arwah perempuan berdosa menunggu azab. Ia mencoba membaca surat Al-Fatihah, tapi lidahnya terasa kaku. Ia bahkan tak bisa mengucapkan Astaghfirullah. Setiap kali ia mencoba membaca kalimat taubat, kain kafan membungkus tubuhnya sedikit demi sedikit. Ia melihat miat-miat bangkit dari tanah, berbisik satu sama lain, menyebut namanya, Rinda, perempuan zina, belum bertobat, belum dimandikan. Di puncak desa, ada sebuah pohon beringin raksasa. Di bawahnya terdapat sumur tua. Di sanalah arwah-arwah perempuan ini akan disucikan sebelum diantar ke neraka.
Rinda ditarik menuju sumur itu. Ketika tubuhnya sudah dibalut penuh oleh kafan, hanya wajahnya yang tersisa. Tiba-tiba terdengar azan subuh dari kejauhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu tak berasal dari desa tersebut, melainkan dari dunia nyata. Suara dari radio mobilnya yang menyala sendiri di pinggir jalan. Rinda tersadar, menangis sejadi-jadinya. Dengan sisa-sisa kekuatan, ia membaca dengan pelafalan terputus-putus. Astagfirullah, ya Allah. Dan saat itu, kain kafan robek, tubuhnya terlempar keluar desa, dan ia terbangun di dalam mobilnya yang basah kuyup karena kaca pecah. Ia masih hidup, tapi ia sudah berada di pinggir hutan, dan desa itu tak ada jejaknya sama sekali. Sejak malam itu, Rinda tidak lagi menjadi wanita yang sama. Ia berhenti dari pekerjaannya, memutus kontak dari lelaki-lelaki yang dulu memberinya uang, dan pindah ke sebuah kontrakan sederhana di luar kota. Namun, bayangan malam kafan itu terus menghantuinya. Setiap malam Jumat, ia bermimpi berada kembali di desa Watu Peteng. Terkadang, ia bahkan berjalan dalam tidur, dan ditemukan tetangganya berdiri di kebun belakang, sambil memandangi langit, dan di antara kegelapan mimpi-mimpinya itu, selalu ada satu sosok, seorang pria muda berjubah putih, wajahnya bersinar, dan suaranya menenangkan. Rinda, kalau kau ingin benar-benar lepas, kau harus kembali ke tempat itu, dengan iman. Awalnya, Rinda tak percaya, tapi suatu malam, setelah mimpi itu terasa terlalu nyata, ia memutuskan datang ke pesantren kecil di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu dengan Ustadz Farid, seorang pemuda alim berusia sekitar 30 tahun, yang mengenakan jubah putih sama persis dengan sosok dalam mimpinya. Ustadz Farid awalnya tak mengenal Rinda, tapi begitu ia mendengar kisah Rinda tentang malam, satu suro, desa kafan, dan arwah para pezina, wajahnya berubah serius. Desa Watu Peteng bukan sembarang tempat, Mbak Rinda. Itu adalah wilayah di antara dua dunia, dijaga oleh bangsa jin yang bertugas menghukum ruh manusia berdosa yang belum disalatkan, belum dimandikan, atau mati dalam maksiat. Farid menjelaskan bahwa jin-jin baik juga ada, dan beberapa dari mereka hidup berdampingan dengan manusia menjadi penjaga, penolong, bahkan pengingat bagi manusia yang tersesat. Kalau Allah masih memberimu mimpi, berarti ruhmu belum dikunci oleh mereka. Tapi kau harus kembali ke tempat itu, bukan untuk menyelamatkan dirimu saja, tapi juga membantu para ruh yang terpenjara di sana dengan bekal doa-doa, ayat Al-Quran, dan air ruqyah. Farid dan Rinda menelusuri jalan menuju tempat ia ditemukan hutan, di mana mobilnya berhenti waktu itu. Sesampainya di lokasi, malam terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin, dan kabut tipis mulai turun padahal bulan belum penuh. Ustadz Farid memimpin doa, dan perlahan kabut berubah menjadi pintu samar menuju dunia gaib. Tiba-tiba, sebuah cahaya biru muncul dari balik pepohonan, dan dari dalamnya keluar sosok lelaki tampan mengenakan pakaian putih bersih, dengan mata bersinar. Assalamualaikum. Aku manusia, tapi aku juga bukan setan. Aku dari golongan jin yang beriman. Jin itu memperkenalkan dirinya sebagai Kamil, salah satu jin penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia Watu Peteng. Ia mengatakan bahwa sejak Rinda keluar, desa itu mulai mencari jalan masuk ke dunia nyata, karena banyak manusia berdosa yang tak sempat bertobat. Rinda membawa benih pelindung karena niatnya untuk tobat, tapi ruh-ruh lain masih terpenjara. Kami butuh manusia untuk membuka jalan cahaya di desa itu. Dengan bimbingan Ustadz Farid dan Jin Kamil, Rinda menyeberang kembali ke desa gaib itu dalam keadaan sadar dan bertakwa. Kali ini ia tidak lari, tidak bersembunyi. Ia berdiri di tengah alun-alun Watu Peteng dan membacakan surah Al-Baqarah ayat 2:286, diiringi bacaan Ustadz Farid dari dunia nyata. Dan saat ayat itu selesai, kuburan-kuburan di desa itu terbuka. Ruh-ruh perempuan berdosa keluar, menangis, menjerit, tapi sebagian mulai membaca istighfar bersama Rinda. Namun, tak semuanya senang. Dari balik sumur tua di kaki pohon beringin,
muncul sosok perempuan mengenakan kafan hitam dan mata merah menyala. Rinda, kau berani kembali. Kau milikku. Kau akan kujadikan pendamping di sumur neraka. Ustadz Farid menggenggam tasbih erat dari dunia nyata, sementara Kamil berdiri di depan Rinda. Kau bukan miliknya, kau milik Allah. Dan sudah waktunya bangkit dari lumpur dosa. Pertempuran gaib pun terjadi antara cahaya dan kegelapan. Sahabat kisah mistik, Rinda telah berani kembali untuk memperbaiki kesalahan. Tapi apakah ia bisa keluar untuk kedua kalinya? Atau justru ruhnya akan tertinggal di desa kafan yang haus akan penyesalan? Hujan deras turun di langit waktu peteng, tapi tidak seperti hujan biasa. Airnya hitam pekat dan berbau tanah kubur. Di alun-alun desa, Rinda berdiri gemetar. Di sekelilingnya, ratusan arwah perempuan berkafan duduk bersila, menunduk seperti sedang menunggu keputusan nasib mereka. Dari sumur tua di bawah pohon beringin, muncullah sosok pemimpin desa itu, seorang jin wanita tinggi menjulang. Kafannya hitam legam, rambutnya menjuntai seperti akar beringin, dan matanya merah darah. Namaku Nyi Sari Wening. Aku bukan jin biasa, aku ruh wanita yang mati dalam zina, yang tak dimandikan, tak dikubur. Dan aku menjadi penjaga bagi mereka yang mati seperti aku. Rinda tak bisa bergerak. Ia memeluk Al-Quran kecil yang digantungkan di dadanya. Tapi suara jin itu menggema dalam kepala. Kau yang membawa cahaya, tapi kau juga pernah milik kegelapan. Maka kembalilah padaku, dan biarkan mereka semua tetap dalam sunyi. Tiba-tiba, Kamil jin muslim yang mendampingi Rinda berdiri di depan Nyi Sari Wening. Ia membaca, Kul jah al-haqqu wa zakal ba'atil, inal ba'atila ka'ana zahuka'a. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Nyi Sari menjerit. Dari tanah muncul tangan-tangan mayat mencoba menarik Kamil, tapi Rinda memejamkan mata dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Saat ia membaca, kafan-kafan di tubuh para ruh mulai membakar diri mereka sendiri, seperti terbebas. Beberapa arwah perempuan mulai bangkit, wajah mereka bercahaya dan terangkat ke langit dengan tenang. Yang tersisa tetap banyak arwah para wanita yang belum ingin bertobat atau yang sudah dikunci dosanya. Nyi Sari berteriak marah. Kalian perempuan lemah, tak ada surga untuk wanita yang dipakai lelaki tanpa halal. Ia melompat ke arah Rinda. Lidahnya menjulur seperti tali pocong, hendak membungkus leher Rinda. Di detik terakhir, Ustadz Farid yang masih di dunia nyata meneriakkan ayat kursi dari dunia luar, dan suara itu menembus alam jin. Kamil memegang Rinda erat. Pilih sekarang, kau ingin tetap di sini atau kembali hidup dengan tugas menyebarkan taubat. Rinda menangis, lalu berkata lirih, saya ingin kembali, saya ingin bertobat, saya ingin menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Seketika itu, Al-Quran kecil di dadanya bersinar terang. Sinar itu meledak dan membakar sosok Nyi Sari Wening menjadi abu. Dan arwah-arwah lain yang bertobat pun terserap ke dalam cahaya. Rinda tersadar di bawah pohon beringin di dunia nyata. Di hadapannya, Ustadz Farid duduk sambil membacakan doa. Pelan jin Kamil berdiri tak jauh, memberi salam terakhir sebelum menghilang. Kita akan bertemu lagi jika kau kuat menjaga imanmu. Sejak kejadian itu, Rinda benar-benar berubah. Ia belajar agama, berhijab, dan aktif membantu para wanita korban maksiat mereka yang ingin keluar dari dunia hitam, tapi tak tahu caranya. Di dalam mimpinya, ia masih melihat Watu Peteng, tapi kini bukan sebagai tempat hukuman, tempat ia membacakan doa-doa kepada rira perempuan lain yang belum sempat disalatkan. Kadang, ia menangis ketika teringat ucapan terakhir Nyi Sari. Kau akan kembali ke sini, Rinda. Karena perempuan berdosa tak pernah benar-benar bebas. Namun Rinda tahu, selama ia terus membaca Al-Quran dan menjaga taubat, ia tak akan pernah kembali dalam kegelapan itu. Sahabat kisah mistik, malam satu suro menyimpan banyak rahasia, tapi tak semua yang tersesat di malam itu benar-benar hilang. Rinda, seorang perempuan yang lari dari perzinaan,
akhirnya menemukan jalan pulang, bukan ke rumahnya, tapi ke hati yang diterangi taubat. Karena saat niat baik bertemu dengan hidayah, maka bahkan dari desa kafan pun seorang manusia bisa kembali. Kita tidak tahu berapa banyak ruh perempuan seperti Rinda yang masih menunggu doa dari kita di tempat-tempat gelap yang tidak tercatat di dunia manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.